Untuk menilai itu sendiri, pertama-tama langkah yang kita lakukan adalah menghitung capaian IKI. Jadi menghitung capaian IKI dengan membandingkan target dan realisasi. Untuk mengetahui realisasi dilakukan dengan melihat formula penghitungan pada manual IKU. Setiap PK yang dibuat oleh pimpinan itu selalu ada manualnya. Jadi untuk menentukan realisasi ya kita lihat manualnya. Misalnya ada target IP ASN ya, indeks meningkatnya indeks IP ASN, indeks profesional ASN. Nah, itu ternyata di manual itu dilihat disiplin, nilai disiplin, tambah nilai kinerja, tambah nilai administrasi, tambah nilai satunya kompetensi seperti itu. Nah, rumus itulah yang kita pakai untuk menentukan realisasi. Sesudah realisasi diketahui atau dicapai, maka kita hitung dengan membandingkan. Nah, membandingkan antara target dan realisasi. Sudah ketemu? Nah, ketika sudah ketemu, maka kita tentukan dulu kondisi IKI-nya. Jadi, kondisi IKI itu bisa normal, bisa khusus. Jadi normal, di mana realisasi yang nominal atau angkanya lebih besar dikategorikan melampaui target. Misalnya, jumlah lulusan atau jumlah pabrik yang sudah memiliki pengelolaan limbah sesuai standar, misalnya begitu. Makin banyak pabrik yang memiliki sistem pengelolaan limbah sesuai standar, makin bagus. Maka itu adalah disebut kondisi normal. Kalau kondisi khusus seperti apa? Jadi misalnya jumlah atau persentase industri yang melanggar ketentuan ketentuan kesehatan lingkungan. Itu makin banyak industri yang melanggar, makin jelek, kan gitu. Makin sedikit yang melanggar, makin baik. Nah, itu disebut kondisi khusus. Itu yang kita perlu ketahui. Nah, kondisi normal dan kondisi khusus ini memiliki rumus yang berbeda dalam menilai. Di sini ada realisasi dibagi target kali 100%. Kalau di sini ada realisasi dibagi target kali 100%. Tapi ada satu-satunya, 1 plus 1 min. Seperti ini. Nah, ini kalau targetnya berupa absolut. Kalau targetnya berupa range, itu rumusnya beda lagi. Jadi, kalau range, itu misalnya range-nya seperti ini ya. Contoh, range. Nah, ini kalau ini jelas. Nilai indeks profesional ASN, nah, target 85, realisasi 92. Nah, ini berarti 92 dibagi 85, kan seperti itu. Nah, caranya ngitung 92 dari mana? Nilai disiplin, tambah nilai kinerja, tambah nilai kompetensi, tambah nilai kualifikasi. Ketemunya 92. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau targetnya eh, enggak enggak fix, enggak 92 gitu. Targetnya misalnya 80 sampai 90. Berarti kalau 80 sampai 90 targetnya, maka dalam penghitungannya ketika dia terrealisasi antara 80 sampai 90, katakanlah 85 gitu, berarti sudah baik nilainya, mencapai target. Gitu. Tapi kalau ketemu 92 misalnya, maka 92 dibagi 90.
Tapi kalau ketemu di bawah 80, 70 misalnya, 70 dibagi 80. Jadi baginya itu pada range terdekat. Kalau melampaui yang ditargetkan, maka pakai range yang di atas. Kalau tidak di bawah yang ditargetkan, pakai range yang paling bawah. Terlepas dari apakah kondisi IG itu normal atau khusus. Seperti itu. Oh ini contoh kondisi ini. Normal atau khusus. Oke. Nah, jenis target. Nah, jenis target di sini ada 5 sampai 6 hari, itu nanti di dalam Excel kita terjemahkan ya. Misalnya targetnya 5 sampai 6 hari sesudah kegiatan, berarti diterjemahkan min 5 hari, max 6 hari. Maksimal 10 hari diterjemahkan di minnya 0, maxnya 10. Seperti itu ya. Nilai sakit BB misalnya harus diterjemahkan dalam angka. Misal 80 sampai 85. Berarti minnya 80, max 85. Nilai indeks merit system misalnya 320. Nah, 320 itu absolut boleh. Atau dibuat antara 315 sampai 320, silakan. Seperti itu. Nah, maaf. Target 7 sampai 10 anak. Nah, jika realisasinya 11, ini kalau gitu, maka 11/10 kali 100%. Jika realisasi 6, maka 6/7. Jadi yang mendekati 6 kan lebih dekat ke 7. 11 lebih dekat ke 10. Jadi 11/10, yang ini 6/7. Itu caranya. Baik, angka berikutnya adalah mengkategorikan nilai capaian IG yang diperoleh dalam langkah sebelumnya, sekian persen itu, dimasukkan ke kategori. Kategorinya ini, sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Jadi, misalnya ini 102 berarti sangat baik. Dia langsung masuk ke sini. Ini 101 sangat baik, masuk ke sini. Ini cukup, masuk ke sini. Tinggal ngikuti tabel. Selanjutnya, apabila dia sangat baik, di sini ya, maka dia pakai rumus yang ini untuk menghitungnya. Apabila dia cukup, ya pakai rumus ini. Apabila baik, ya pakai rumus ini. Itu. Kemudian, next. Baru kita bagi. Menghitung capaian kinerja utama dan kinerja utama 2. Jadi ada kinerja utama 1, ada kinerja utama 2. Apa itu kinerja utama 1? Kinerja utama yang berdasarkan perjanjian kinerja dengan memperhatikan renstra dan renja. Dan kinerja 2 adalah kinerja utama yang berdasarkan rencana aksi. Itu memiliki bobot 40%, maksimal yang ini 60%. Bagaimana kalau tidak ada kinerja 2? Ya nggak apa-apa, berarti 100% kinerja utama 1. Kalau ada seperti ini. Coba saya tunjukkan di perwentan 8 contohnya ini ya. Jadi di sini kinerja utama berdasarkan perjanjian kinerja. 1, saya kasih warna kuning. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 5, 7, 8, 9. Kecuali yang ini, yang nomor 6. Terlaksananya rencana aksi dan inisiatif strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama. Ini. Kemudian kita hitung. KU1 kita hitung. Jadi tadi ada beberapa angka kan. 80, 19, 109, 115, terus atasnya tadi 120, 109, 109, dan 80. Seperti itu ya. Nah, ini kita jumlah.
Kita rata-rata kali 60%. Hasilnya adalah ini. Ini hasilnya. Terus yang kinerja utama 2, 109 kali 40%. Hasilnya. Kita jumlah. Inilah nilai SKP JPT. 107,2. Terus kita sekarang menghitung kinerja tambahan. Nah, kinerja tambahan caranya sama. Menghitung tambahan mengetahui dengan realnya melihat manual IQ. Apakah kinerja tambahan memiliki manual IQ? Ya, belum tentu. Jadi manual IQ itu adalah cara untuk mengukur IQ ya, indikator untuk mengetahui dicapainya suatu indikator. Anggap aja manual IQ itu bukan domain Permem 48, tapi domain dari proses kesepakatan antara atasan dengan bawahan. Jadi dia disebut bisa mencapai tujuan itu, bisa mencapai target itu bila apa, itu yang tahu adalah atasan dan bawahan yang dibuat pada saat merencanakan sebuah kinerja. Kemudian langkahnya sama, menentukan kondisi capaian IQ normal atau khusus. Ya. Terus selanjutnya memasukkan ke dalam kategori sama ya, persis caranya sama. Yang berbeda di sini lingkupnya. Nah, jadi lingkupnya itu bisa memiliki bobot 1 apabila dalam 1 unit kerja, bobot 2 apabila 1 unit beda unit tapi 1 instansi. Bobot 3 antar instansi. Bisa juga maksimalnya 4, misalnya pertemuan internasional gitu. Nah, itu 4. Tapi 4 itu maksimal ya, nggak ada yang lebih tinggi lagi. Baru kita masukkan nilai capaiannya. Berapa tadi? Kalau sangat baik berarti pakai rumus yang atas. Kalau baik berarti pakai rumus yang ini. Kalau cukup juga ini, kalau kurang dan sangat. Nah, apabila terdapat beberapa kinerja tambahan, boleh ditambahkan nilai akhirnya dengan jumlah maksimal 10. Bukan tugasnya yang 10 ya, tapi jumlah skornya 10. Kalau ketemu ternyata 11, 12, 13, dan lain sebagainya, tetap dijadikan 10. Contoh, seorang pegawai kantor regional 2 BKN ditunjuk menjadi ketua Korpri di Provinsi Jatim. Pegawai tersebut capaian kinerjanya adalah 96%. Maka untuk menghitung nilai kinerja tambahan adalah sebagai berikut. Lingkup penugasan di luar instansi, bobotnya 3. Kategori capaian IKI cukup 96%. Dihitung dengan rumus sebagai berikut. 60/100 kali bobot lingkup penugasan bagi 100 kali 5. Maka tertimbangnya adalah 60/100 kali 3/100 kali 96. Ketemunya ini 1,728. Ditambah 1,73. Ini yang nilai tadi ya, kinerja utama. Jadi 108. Kemudian penilaian SKP, JA, dan JF sekarang. Sama caranya ya. Nilai tertimbang, kinerja utama, dan kinerja tambahan. Nah, kita coba baca di satu-satu. Ini sama, membandingkan realisasi dengan target, menentukan kondisi normal atau khusus, seperti itu. Kemudian memilih kategorinya. Ini bentuk kategorinya agak beda dengan yang GPT. Baru menentukan kategori dan nilai capaian rencana kinerja. Ini dilakukan dengan kategori capaian rencana kinerja ini dengan menggabungkan beberapa aspek indikator. Jadi ada aspek kualitas, kuantitas, dan waktu itu di sini. Nah, saya coba contoh dulu.
Jadi kalau kita baca di sini ya, 2 atau lebih capaian IKI paling kurang berada pada kategori sangat baik dan atau tidak ada capaian IKI yang kategori baik, nilainya sangat baik. Misalnya ini, kuantitas baik, kualitas sangat baik, waktu sangat baik, hasilnya sangat baik. Kuantitas sangat baik, kualitas baik, waktu baik, hasilnya baik. Kuantitas baik, kualitas sangat baik, waktu baik, hasilnya baik. Dan seterusnya. Eh, sangat baik, cukup baik. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah apa? Ketika kita sudah menentukan capaian rencana kinerjanya, maka ini menjadi nilai capaiannya. Apabila di cascading secara direct. Tapi apabila di cascading secara non direct, maka dipengaruhi oleh nilai atasan. Dapat proporsi 20 poin apabila atasannya sangat baik dan baik. Dan 10 poin apabila atasannya cukup, kurang 5 poin, dan sangat kurang 1 poin. Nah, ini. 1 per 100 kali 1 dan seterusnya. Kemudian, contoh. Kalau di cascading secara non-direct, misalnya skor 110 JPT-nya, CF-nya 115, di cascade dengan metode non-direct, maka 110 kali 20% ditambah 115 kali 80%, hasilnya 114. Tapi kalau direct ya tetap 115. Itu bedanya. Terus ini SKP-nya, penetapannya seperti ini. Kalau kinerja tambahan sama ya, CA dan CF. Saya langsung sambung saja ke Excel-nya. Jadi contohnya di sini ada rencana kinerja meningkatnya kualitas SDM aparatur. Ini SKP-nya JPT ya. Meningkatnya kualitas SDM aparatur. Dan di sini ada indikator. Kalau seperti ini berarti single. Jadi single itu absolut targetnya 80, 98, 10, dan 80. Kalau min max ya boleh aja. Misalnya ini kita isi 92 sampai 98. Boleh seperti ini. Terus kita pisahkan dulu satuan dengan angka. Nah, sesudah itu kita tinggal melakukan penilaian. Di sini kita isi maksimal apabila nilai 80 ini adalah nilai maksimal. Jadi tidak mungkin ada orang yang bisa mencapai nilai 82 gitu. Berarti 80 ini maksimal, kita tambahkan tulisan max. Apabila tidak maksimal, ya berarti ini max-nya kita hilangkan. Seperti itu, realisasi, misalnya ini 80, realisasinya 85 misalnya. Dia akan mendapatkan skor 106. Dan sangat baik. 98, 100 sangat baik. 98 tercapai 97 misalnya. Maka dia normal. Gitu. 100. Nah, ini kondisi ini kita yang buat ya, normal atau khusus. Kita ketik khusus. Jadi dia khusus. Makin ke atas, makin jelek. Ini khusus misalnya. Terus normal. Ini kita opsi ini. Jadi kalau buat Excel memang agak sulit ya.
Harusnya itu pakai aplikasi. Salah sedikit rumusnya, nah bisa nggak jalan gitu. Jadi sebaiknya diisi manual. Kemarin beberapa kita coba untuk mereferensi. Jadi misalnya ini kita kasih sama dengan dari file lain gitu. Rumusnya di sini nggak jalan. Jadi biasanya ketik manual itu lebih clear. Nah, terus kemudian sesudah ketemu, maka di sini ada nilai 100,4 misalnya. Ini ada tugas tambahan maksimal 8. Sehingga karena 100 ditambah 8, 108, sekian. Terus dilanjut ke penilaian prestasi kerja. Ini yang SKP lama ya. Yang SKP lama kita masukkan sini. Terus penilaian kinerja SKP yang baru. Yang dari sini ya tadi. Terus ini integrasi. Ini yang kita butuhkan untuk kenaikan pangkat. Tapi tentunya yang ini nanti nyetaknya di hide ya, yang kayak gini. Max, kinerja utama 1, kinerja utama 2. Nah, kinerja 1 ini yang renaksi dan non renaksi tadi yang direct PK dan renaksi ini diisi 1 atau 2 boleh. Kemudian hal-hal yang tidak perlu ditulis mungkin di hide aja biar formnya persis permintaan 8. Kenapa? Karena ini saya nambah beberapa form di sini, menambah beberapa kolom yang tidak ada di Permenpan. Tapi ini kita butuhkan untuk menghitung rumus-rumus ini. Jadi sebaiknya punya rumus yang nggak berubah dulu, disimpan sebagai cadangan kalau mungkin kita salah ketik, salah apa ya, akhirnya nggak berfungsi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang untuk GAJF, saya tutup sebentar. Untuk yang GAJF. Baik, untuk yang GAJF, itu rencana SKP-nya misalnya ya. Aspeknya ini, indikatornya ini, target-targetnya sudah kita pisah, baru kita melakukan penilaian. Sini, maaf. Di sini, yang hal-hal yang perlu kita isi, pertama adalah max atau min, kedua adalah kondisi, normal atau khusus, yang ketiga direct atau non-direct. Jadi ini ketika ini direct, misalnya ini saya tulis direct, nah nilainya dia 100. Ketika non-direct, ini kebetulan sama ya. Nah, coba yang ini direct. Nah, nilainya 100. Non-direct, nilainya turun. Kenapa kok turun? Berarti atasannya nilainya jelek. Nah, kita lihat nilai atasannya. Ini, nah, itu dia cuma 96. Sementara dia 100, maka dia turun. Jadi, seperti itu. Nah, untuk mengisi direct dan non-direct, nah, ini misalnya saya ganti, ini belum ada isinya, saya ganti direct gini. Saya ganti non-direct. Ini dia ngambilnya dari atas. Jadi, direct dan non-direct ini dipengaruhi oleh nilai atasan. Ini harus disamakan. Nilai rencana kinerja yang diintervensi ini kita ambil dari depan sini. Kita copy dari sini, dari depan. Untuk ini. Ya, baru bisa. Kalau ini nggak kita kasih, kita kosongin gini, dia akan NA. Dia nggak keluar nilai, not available. Kita ambil dari depan, dari sini ya. Copy aja, jangan diketik. Kalau diketik, keliru ngetiknya nggak keluar. Itu baru keluar nilai.
Jadi harus persis. Terus penilaian prestasi kerja biasa seperti biasa. Ini masih 60-40 ya, 0,6 sama 0,4 karena apa? PP 46, terus yang ini 70-30, terus baru integrasi. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa diskusi atau ada yang ditanyakan atau yang perlu kita konfirmasi atau kita diskusikan, monggo silakan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa catatan Pak, mungkin teman-teman juga yang ingin tanyakan dan mungkin sedikit perjelas sebelum kita masuk ke sesi diskusi nanti. Mungkin yang pertama itu adalah mungkin sedikit dijelaskan kembali direct dan non direct cascading Pak, karena ini kan berpengaruh ke penilaian, itu satu. Yang kedua tadi adalah pengertian realisasi normal dan realisasi kondisi normal dan kondisi khusus, karena tadi yang saya perhatikan di depan itu kondisi normal itu apabila realisasi melebihi target, itu yang saya perhatikan. Lalu yang khusus ini apabila realisasi lebih kecil daripada target. Nah, tapi tadi di paparan yang Excel tadi, rumus tadi yang tadinya target 80 jadi 85 itu Bapak tulis itu apa tadi Pak Eren? Normal ya? Iya. Jadi khusus tadi kalau nggak salah khusus ya, mungkin itu dua hal itu dulu Pak, sambil kita nanti akan mengalir saja terkait dengan diskusinya nanti. Mungkin Mbak Samsul bisa menjelaskan sedikit pertanyaan dari banyaknya teman-teman ini adalah direct dan non direct, lalu pengertian kondisi normal dan kondisi khusus ini Pak. Terima kasih Pak Samsul, monggo silakan. Suaranya masih di mute, Pak. Tadi saya sudah sampaikan, jadi kalau yang paling sederhana, direct dan non-direct itu gini, kalau nanti penilaiannya itu tergantung orang lain, maka itu pasti non-direct. Kalau penilaiannya tidak tergantung orang lain, itu berarti direct. Contoh seperti ini ya. Direct cascading. Misalnya ada rencana kinerja JPT yang diintervensi. Terwujudnya pelayanan prima pada Dispenduk. Kemudian salah satu pelayanannya adalah pelayanan KTP, gitu ya. Nah, targetnya 900 KTP pada 3 kecamatan. Maka ini kalau kita bagi 300 tim 1, misalnya kita nggak usah menyebut kasih kalau tidak ada. Tim 1, jadi ada tim 1, ada tim 2, masing-masing 300 KTP, ada tim 3, 300 KTP juga. Maka ini disebut direct. Jadi 300 KTP itu menjadi tanggung jawab satu tim. Tim 1, tim 2, tim 3. Masing-masing memiliki tanggung jawab 300 KTP. Seperti itu. Maka ini disebut direct. Pekerjaannya meliputi keseluruhan. 1, 2, 3, dan 4. Nah, mulai periksa usulan, mulai menginput data, mulai mencetak KTP, mulai melaminating, membagi, dan lain sebagainya. Itu dilakukan oleh tim ini, maka ini berarti di cascading secara direct. Nah, 300 tambah 300 tambah 300, hasilnya 900. Nah, ini direct. Kalau non direct bagaimana? Nah, ini direct ada tim administrasi. Ini non direct. Tim administrasi. Meriksa usulan 900 semua. Tim. Kedua tim input. Tim IT nih, tim input. Nah, ini 900 juga.
karena dia cuma meriksa. Ini yang input. Yang tim 3, ini yang bagian nyetak. Ini bagian nyetak. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Misalnya tim administrasi ini salah. Meriksa salah. Dia nginput ya ikut salah. Cetak akhirnya ikut salah. Nah, kesalahan dari tim administrasi itu ditanggung oleh 2 tim lainnya dan pimpinannya, kabitnya, maka ini disebut non-direct. Tim input yang salah, meriksanya benar, nginputnya salah, cetaknya ikut salah. Nah, semua ikut nanggung. Yang ini juga gitu. Administrasinya udah benar, inputnya udah benar, giliran nyetak jelek, gambarnya kebalik misalnya, atau keliru foto orang lain, maka ini juga ikut salah gitu loh. Jadi ketika ini semua ikut menanggung tercapainya 900 KTP secara sempurna, maka itu disebut non-direct. Kalau direct enggak, ada satu KTP yang salah, dilihat itu kerjaannya tim mana, tim ini. Tim ini tetap bagus nilainya, nggak pengaruh. Tim A, tim 1, tim 2, tim 3 tidak saling mempengaruhi. Tapi kalau ini saling mempengaruhi. Itu bedanya direct sama non-direct. Itu paling gampang seperti itu. Dan biasanya tim non-direct itu tim yang dibuat dadakan, biasanya begitu. Jadi proyek-proyek bersama itu biasanya menggunakan model non-direct. Tapi ya nggak harus seperti itu, tapi seringnya seperti itu. Nah, kalau kita belajar di Permeman 8, direct itu bisa kita lihat dengan pembagian wilayah, dengan pembagian angka, dan lain sebagainya. Yang intinya adalah ketika dibagi secara direct, nilainya tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kalau non-direct itu dipengaruhi. Tuh. Terus sekarang pertanyaan kedua dari Pak Moderator, normal dan khusus. Nah, ini normal dan khusus. Jadi, misalnya persentase anak SD kelas 1 yang bisa membaca. Ini normal atau khusus? Persentase anak SD kelas 1 yang bisa membaca. Nah, kita lihat ininya dulu. Nah, misalnya makin banyak yang bisa baca. Makin baik. Maka ini disebut khusus normal. Misalnya, ada lagi. Jadi misalnya yang bisa baca itu 100 sama yang bisa baca 1000, ya lebih baik 1000, itu normal. 2. Misalnya persentase anak SD kelas 1 yang buta huruf atau belum bisa baca. Nah, tentunya makin banyak yang buta huruf, makin baik atau makin jelek? Makin jelek. Nah, ini sebenarnya maknanya sama. Antara bisa baca dengan buta huruf ini maknanya sama. Tapi ini polarisasinya positif. Jadi makin banyak angkanya, makin kalau di sini bunyinya 90%, maka dia target 90% tercapai 95% lebih baik. Tapi kalau di sini yang buta huruf 4%, ternyata jumlah realisasinya 6% misalnya. Ini jadi jelek gitu loh. 4 ke 6 dianggap lebih buruk, itu disebut khusus.
Tapi kalau 4 ke 6 dianggap lebih baik, itu berarti normal. Jadi makin banyak uang, makin baik lah, itu normal. Makin banyak utang, makin susah lah, itu khusus. Nah, kadang-kadang ada target yang bentuknya seperti itu. Polarisasi negatif dan polarisasi positif. Itu bedanya normal dengan khusus seperti itu. Jadi itu cara memahaminya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira itu Pak Moderator. Ya, Mungkin ada yang lain. siapa mungkin Terkait dengan aplikasi, saya izin share screen sebentar ya. Jadi betul sepakat kita harus menggunakan aplikasi karena tanpa aplikasi itu sangat sulit. Jadi ini masih aplikasi ya prototipe ya. Aplikasi ini bisa terlihat ya Pak Moderator? Ya. bisa, Pak. Nah, ini pertanyaan dari teman-teman yang lain juga nih terkait aplikasi nih, Pak. Yeah. Jadi sistem informasi kepegawaian nasional itu ada salah satunya di sini kinerja gitu. Jadi aplikasi ini sebenarnya sudah dikembangkan. Cuma karena kita menggunakan database nasional perlu ada uji sertifikasi, uji security dan lain sebagainya. Yang bahasa-bahasa teknis saya nggak terlalu paham juga. Sehingga aplikasi ini apa ya, masih diuji lah intinya begitu. Jadi diuji, saya coba bisa masuk enggak ya, saya nggak yakin juga. Karena kalau apa namanya, ada orang bisa masuk ke aplikasi ini dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai kewenangannya karena terhubung dengan apa database nasional itu takut Bubar berubah gitu loh, bubar gitu loh. Kita harus memakai Simpeknas. Yang mau pensiun bisa diperpanjang, Pak. Jangan-jangan nanti dibubarkan itu, Pak. Itu. Nah, itulah makanya itu yang apa namanya kita coba sedang dikembangkan. Jadi di sini ada dashboard aplikasi. Maaf saya salah. Lagi ya. Nah, sebenarnya aplikasi ini ya kita benar-benar menerjemahkan apa yang ada di Permen 48, mulai perencanaan di perjanjian kinerja. Jadi misalnya apa namanya Direktorat Deputi Pembinaan Manajemen Kepegawaian. Ini muncul PK-nya kan, nah, muncul PK itu, terus kemudian ini sumbernya dari mana, nah, ini review namanya. Terus dari PK kita nyusun SKP. SKP Jabatan Pimpinan Tinggi. Nah, ini masih ngaco. SKP Jabatan. Jadi ini masih pengembangan Pak ya. Jadi saya juga belum ngecek. Ini juga Samsul Hidayat fotonya juga kayaknya bukan foto saya ini. Iya, Iya, gantengan aslinya daripada ganteng yang aslinya, makanya ini masih ngaco. Jadi seperti itu Pak ya, ini ada nanti penilaian juga harusnya ada di sini. Jadi penilaian harus ada, terus bagaimana pembinaan. Ini apa namanya bentuk aplikasinya seperti inilah gitu. Nah, terus
nanti itu harusnya setiap orang itu bisa nampak target berapa, realisasi berapa. Jadi kalau ini warna merah itu berarti harus dibina. Gitu. Kalau warna hijau berarti dia working well, bekerja baik. Kalau warna kuning itu perlu diawasi. Lah itu harusnya nanti terpetakan masing-masing PNS. Jadi atasan tuh bisa lihat, oh bawahan saya yang belum lapor siapa, yang belum dalam target ini, yang belum nyambung siapa. Eh, jadi betul sepakat kalau memang ada aplikasi, tapi memang ini tak lihat kok perkembangannya belum signifikan. Ya. Gitu. Terima kasih.